Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang standar operasional produk di PT SKDA Official, di mana tugas ini ditujukan kepada kami oleh dosen pembimbing Muhammad Sugiarto, dan kelompok kami beranggotakan 2 orang, saya Lukman Atsari Muslim dan teman saya Fadi Ansar. Selanjutnya pembahasan standar operasional produk, di mana kami membahas 4 pembahasan, antara lain operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Selanjutnya ini ada operasional. Operasional ini terbagi menjadi 3, antara lain seleksi bahan baku, produksi, dan SOP pencucian fasilitas dan peralatan pembantu. Yang pertama ada seleksi bahan baku, di mana kelompok kami itu lebih menekankan bahan baku yang digunakan tentunya terpilih dan sesuai yang direkomendasikan oleh konsumen. Kemudian yang kedua itu pemilihan dan permintaan dapat diajukan melalui aplikasi dan konsultasi kepada admin. Jadi admin yang ada di SKDA Official ini 24 jam pasti akan melayani, karena request itu kan pasti ubah-ubah ya setiap orang tuh. Terus yang ketiga ini ada bahan yang telah disetujui dan dipesan bisa dikonsultasikan selagi cocok dan harus sesuai. Ya balik lagi kepada yang tadi, pilihan dan permintaan dapat diajukan melalui admin. Kemudian yang kedua ini ada produksi. Dalam proses produksi kami menggunakan bahan yang disetujui oleh pihak customer. Tentunya formula produk yang digunakan juga pada proses produksi mengacu pada master formula yang diberikan oleh atau yang diinginkan oleh customer kepada admin tadi. Juga proses perencanaan produksi di perusahaan melakukan rencana harian. Bagian produksi melakukan proses produksi sesuai dengan perencanaan jumlah produk yang sesuai telah dibuat dan direncanakan dan dikonsultasikan kepada customer. Kemudian yang terakhir itu bukti pelaksanaan proses produksi dicatat pada customer from catatan sehingga menjadi tolak ukur untuk produksi selanjutnya. Kemudian ini yang ketiga ada SOP pencucian fasilitas dan peralatan pembantu. Fasilitas peralatan pembantu ini sangat berperan untuk proses produksi, karena produksi itu dicuci. Sebelum produksi itu dicuci, baik sesudah atau sebelum digunakan untuk proses produksi. Nah, pencucian ini dilakukan dengan menggunakan air dan bahan pencucian yang berkualitas, tentunya yang tidak merusak dan melunturkan serat atau warna kain. Juga bahan untuk mencuci ini menggunakan bahan yang tidak menimbulkan efek samping sesuai yang di poin nomor 2 itu. Nah, yang terakhir ini proses pencucian diverifikasi dengan mengisi form pembuktian pencucian yang kembali lagi kepada proses produksi tadi yang poin nomor 5. Seperti itu. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Untuk sumber daya manusia ini kita mencari prosedur operasional atau standar atau SOP gitu kan, yang dimana manajemen kinerja karyawannya, karena kan sumber daya manusia. Antara lain ini ada 13 poin dan saya mengambil beberapa untuk dipaparkan. Pertama ini ada menetapkan tujuan dan harapan kinerja untuk karyawan.
kemudian melakukan evaluasi kinerja dan memberikan umpan balik secara berkala. Kemudian memberikan pelatihan kepada manajer dan karyawan supaya setiap melakukan pekerjaan atau tugas yang diberikan atau adanya requestan bisa menjadi tolak ukur. Ada juga kita mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan untuk mendukung perkembangan karyawan, karena itu sangat berperan penting dalam memajukan atau menjaga kualitas dalam produksi gitu kan. Kemudian memberikan dukungan dan sumber daya untuk membantu karyawan meningkatkan kinerjanya, seperti memberikan apresiasi itu tip jika barang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh customer dan lainnya. Kemudian menerapkan sistem penghargaan dan pengakuan untuk menghargai kinerja yang luar biasa. Selanjutnya ini yang ketiga yaitu pemasaran. Pemasaran di sini kami berfokus pada peningkatan kualitas produk dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kemudian menggunakan metode pemasaran yang efektif seperti menggunakan sosial media, email, dan promosi gratis untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Merancang strategi pemasaran yang mencakup bauran pemasaran atau marketing mix seperti produk, harga, promosi, dan distribusi. Mengidentifikasi pelanggan target dan menyesuaikan strategi pemasaran dengan kebutuhan dan referensi pelanggan tersebut. Standar operasional ini akan direvisi secara berkala, terutama setelah evaluasi kinerja. Perubahan tren pasar. Setiap perubahan signifikan akan disosialisasikan kepada semua pihak yang terkait, dari struktur yang paling atas hingga yang paling bawah. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdiansa dengan NIM 10121835. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya yang selanjutnya, yaitu SOP tentang keuangan. SOP tentang keuangan ini yang pertama yaitu pengelolaan kas. Artinya yang dimana pengelolaan kas ini dari mulai keamanan hingga akuntabilitas hingga pengaksesan uang tunai, kami akan pastikan bahwa semua itu aman dan dikelola oleh tim kami dengan baik dan benar. Lalu ada juga penerimaan kas dari pelanggan atau sumber lain, dan juga setiap ada konsumen yang memesan kepada kita, adanya pencatatan pendapatan harian, dan pencatatan itu akan dipersiapkan sehingga nanti akan diakses oleh adanya tanda penerima. Lalu kita juga akan memberikan suatu kesalahan jika ada penyimpangan pada tim kita, yang artinya kita akan bertanggung jawab penuh soal aturan kas ini. Lalu kita juga akan memberikan faktur dan dokumentasi transaksi hingga diidentifikasi dan dikumpulkan dengan teliti. Lalu juga ada penggunaan formulir untuk update sistem kepada arus kas tadi. Nah, setiap transaksi harus ada catatan dalam buku harian maupun pencatatan elektronik pada setiap harinya. Di pencatatan elektronik maupun pencatatan buku harian harus adanya mencakup jumlah nominal transaksi, tanggal transaksi, hingga rincian transaksi lainnya. Nah, pada akhirnya pencatatan keuangan arus kas tadi, kami akan menyusun
laporan keuangan itu berdasarkan catatan transaksi yang telah dicatat baik dari catatan harian, catatan mingguan, catatan bulanan, bahkan dari catatan elektronik setiap harinya. Nah, yang selanjutnya yaitu proses transaksi keuangan dengan konsumen atau buyer. Hal yang pertama harus diperhatikan yaitu faktur dan dokumentasi transaksi, yang mana hal ini akan mengaitkan tentang antara persetujuan kami dan persetujuan dengan konsumen. Hal ini sama juga dengan materi sebelumnya. Mengapa? Karena setiap transaksi atau setiap pembelian konsumen, semua prosesnya akan dicatat melalui catatan harian maupun catatan elektronik yang tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu proses pembelian bahan baku. Sebelumnya, teman saya menjelaskan tentang seleksi bahan baku. Apa sih bahan baku yang akan kita pakai? Nah, di sini kami akan menjawab bahwa bahan baku yang akan kita pakai tentunya terpilih dan berkualitas, sehingga konsumen merasakan kenyamanan dan merasakan juga puas oleh tentang pencarian bahan baku oleh kita. Nah, setelah terjadinya persetujuan antara kita dengan buyer atau konsumen, persetujuan tentang bahan baku yang akan mereka request atau yang mereka akan pakai. Nah, di sini juga akan adanya proses pembelian bahan baku. Pada proses pembelian bahan baku, tentunya tim keuangan akan menerima faktur dari departemen atau penjual kain borongan, serta memastikan pembayaran tagihan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah dipersetujui. Nah, setelah proses pembelian bahan baku tersebut, maka tim keuangan akan memberikan atau menyerahkan faktur atau dokumentasi kepada manajer sehingga akan tercatat di sistem akuntansi. Nah, setelah itu manajer akan mencek secara detail tentang kepastian informasi bahan serta akurasi soal pelacakan biaya yang telah tadi di pembelian bahan. Nah, setelah semuanya sudah beres, dari mulai proses pembelian bahan baku, melihat semua informasi bahan-bahan yang akan kita beli, terus faktur dan dokumentasi diberikan kepada manajer, maka seluruh dokumen yang sudah dikumpulkan terkait pembayaran bahan baku, kami akan pastikan bahwa pembayaran dokumentasi tersebut akan tepat waktu dan diarsipkan secara elektronik. Nah, setelah diarsipkan, setelah disimpan di catatan harian elektronik, kami juga akan mengevaluasi secara terus-menerus, secara kontinu, sehingga tidak ada terjadinya kesalahan dari mulai pembelian bahan baku sampai akhirnya memenangkan itu bahan baku dan pembeliannya akan dinilai secara efektivitas dan efisiensi secara proses pembayaran tersebut. Yang selanjutnya yaitu SOP tentang pembayaran gaji karyawan serta fasilitas yang telah disediakan dan yang akan dimiliki oleh karyawan. Nah, sebelum terjadinya pembayaran gaji atau proses penggajian kepada karyawan, tim manajer dan tim keuangan akan mengumpulkan informasi kehadiran dan performa karyawan tersebut, lalu menghitung kehadiran dan memverifikasi gaji karyawan yang sesuai dengan pekerjaannya. Lalu, tim keuangan juga akan memastikan ketersediaan dana untuk pembayaran gaji dan fasilitas yang telah diberikan. Nah, di situ kami juga akan berusaha untuk melakukan transfer penggajian kepada karyawan secara tepat waktu ke rekening karyawan. Nah, setelah terjadinya proses penggajian kepada karyawan, maka kami akan menetapkan potongan gaji yang relevan seperti pajak dan asuransi kesehatan untuk karyawan itu sendiri. Lalu, setelah terjadinya proses akhir dari pembayaran gaji karyawan, maka tim keuangan akan mengumpulkan data-data tersebut untuk menjadikan data di
bulan kemudian untuk penggajian karyawan. Mungkin setiap bulannya atau setiap minggunya, setiap karyawan memiliki fasilitas yang berbeda karena tergantung performanya masing-masing. Entah itu dari kehadiran atau kehadiran dan etos kerja setiap karyawannya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang standar operasional prosedur yang diadakan oleh konveksi oleh SKDA official. Nah, SOP setiap perusahaan atau yang kita pelajari tentang konveksi itu kan berbeda-beda tergantung dari total semua karyawan, total produksi, total peralatan, hingga total pendanaan operasional tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap perusahaan atau setiap konveksi ada yang menunda-nunda tentang pembayaran atau menunda tentang produksi yang telah disetujui oleh konsumen. Maka dari itu kami akan bekerja sesuai dengan persetujuan antara kami dan konsumen atau buyer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.